Ya Mas, enggak apa-apa itu aja. Mohon izin Bapak kasih Pais Bangkalan. Assalamualaikum dari Terima kasih. sejak tadi di unmute Bu, Oh, izin, nggih. Mohon jadi maaf nggak bisa Bapak. Nggih. masuk. Iya, terima kasih. Monggo Bapak dukungan secara langsung untuk program kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Jabatan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor yang sempat hadir, para kasih dan seluruh peserta yang berbahagia. Mohon maaf Pak Kabit tadi di unmute, tak duduk-duduk gak nyala-nyala gitu. Jadi mohon maaf. Pada prinsipnya perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta Zoom, program ini sangat luar biasa, baik dilihat dari segi ukhrawi maupun duniawi, karena kita menyiapkan generasi muda yang tangguh, generasi muda yang berkarakter. Terus terang, untuk di Kabupaten Blitar dulu, program ini kita laksanakan dengan motivasi bagaimana anak-anak didik se-Kabupaten Blitar itu bisa sholat duha bareng, bisa ngaji, bisa berdoa, bisa menghafalkan juz amma, bisa menghafalkan surat yasin, bisa menghafalkan kalimah thayyibah, asmaul husna, sholat duhur berjamaah, dan itu orientasi kita waktu itu adalah betul-betul orientasi untuk mendapatkan pahala dan meninggalkan generasi muda yang tangguh dalam akidah dan amalannya. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali Pak Kabit sekarang di Jawa Timur menjadi program, dan mudah-mudahan program ini akan menjadi percontohan nasional. Kalau itu nanti betul-betul terlaksana, maka yakinlah kita ini nanti akan menjadi orang yang beruntung karena pahalanya sangat luar biasa. Bisa kita bayangkan bagaimana kemudian kita menggerakkan anak-anak didik se-Jawa Timur bisa sholat duha berjamaah. Ini luar biasa. Kita-kita yang membimbing ini yakin kelak di akhirat akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan kalau komitmen itu yang kita pegang, maka tidak ada istilahnya patah semangat. Apapun yang terjadi itu kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai umat Islam dan kewajiban kita sebagai petugas negara yang diserai di bidang pendidikan agama Islam. Terima kasih Pak Kabit, dan insya Allah kami di Kementerian Agama Kabupaten Blitar akan dengan penuh menyepot program ini karena motivasinya ada motivasi dunia dan ada motivasi akhirat. Segala kekhilafan mohon dimaafkan Pak Kabit. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kasih Kabupaten Blitar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pemaparan panduan program PAIS berkarakter oleh penyusun buku panduan yang kami hormati Ibu Wiwin Swantini MPD dari Malang. Disilakan. Monggo Ibu, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Suruji Bahtiar MPDI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, yang kami banggakan di sini Bapak Dr. Ahmad Burhanuddin MPDI, Kepala Bidang PAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sekaligus penggagas dan penulis buku PAIS berkarakter yang di-launching pada siang hari ini.
Yang kami hormati segenap Ketua Tim PTP Bidang Pendidikan Agama Islam jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Kemenak, seluruh Kasih Pais Pakis se-Jawa Timur, pengurus Pok Jawas PAI, kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Provinsi Jawa Timur. Yang kami banggakan pula yang hadir di sini segenap para penulis buku Pais Berkarakter dan seluruh hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mohon izin untuk share screen. Baik, Alhamdulillah pada siang hari ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi tim kami, para penulis Pais Berkarakter, ada 16 orang penulis dan 3 editor yang langsung dibimbing oleh Bapak Ahmad Burhanuddin. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Pais Berkarakter adalah sebuah akronim yang mana berakhlakul karimah, rajin mengaji, kejar fadilah duha, aktif salat fardu, ramah dan moderat, aktif dan siap supervisi, kreatif dan inovatif, dan terus berprestasi. Tentunya Bapak Ibu se-Jawa Timur hafal tentang Pais Berkarakter ini. Terus selanjutnya adalah program Pais Berkarakter. Ada 8 program yang nanti akan diimplementasikan dalam 3 kegiatan Bapak Ibu. Mulai yang pertama adalah indikator akhlakul karimah, melaksanakan program pembiasaan karakter religi setiap hari, yaitu nanti kegiatannya mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berbeda-beda. Bisa disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama di sini adalah berbusana muslim. Tentunya karakter terlihat dari fisik, yaitu berbusana muslim, musafahah atau kita kenal dengan 5S. Sapa, sopan, dan santun. Ini adalah budaya religi yang khas di masing-masing sekolah dan di setiap jenjang pasti bisa untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Dan yang ketiga adalah berdoa sebelum pembelajaran di awal dan di akhir. Ini adalah ciri khas yang mana membentuk dalam akhlakul karimah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya program yang kedua dari indikator akhlakul karimah adalah mengikuti program SRC, School Religious Culture, yang mana di bidang di jenjang TK tentunya adalah menyediakan ruang kelas yang dilengkapi dengan gambar atau karakter yang religius. Bisa mulai dari huruf hijaiyah ketika di jenjang TK, atau ketika di SD gambar sholat orang yang praktik sholat, atau yang jenjang SMA dan SMK di sini adalah tokoh cendekiawan Muslim sesuai dengan kebutuhan daripada masing-masing sekolah kita. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan keagamaan seperti PHBI, manasik haji, pondok Ramadan, yang ketika jenjang TK, dan juga di SD pun juga sama, SMP, SMA pun juga sama, SMK juga. Karena di masing-masing kita pasti ada peringatan Hari Besar Islam. Yang ketiga adalah mengembangkan nilai-nilai karakter Islami. Terus yang kedua adalah indikator rajin mengaji. Indikator rajin mengaji ini pun ada 2 program Bapak Ibu. Yang pertama adalah melaksanakan pembiasaan membaca Al-Quran minimal 10 menit setiap hari. Terus yang kedua nanti adalah melaksanakan program bimbingan membaca Al-Quran. Pasti kami juga yakin di sekolah kita masing-masing semuanya sudah ada rutinitas literasi Al-Quran minimal 10 menit setiap hari. Mulai dari ketika jenjang TK, mulai semisalnya adalah surat Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, dan lain-lainnya. Terus membaca huruf hijaiyah secara bertahap, misalnya 2 huruf, pengenalan 3 huruf, 4 huruf, atau selanjutnya. Menebali atau bisa lebih ditingkatkan, mulai dengan Asmaul Husna. Terus membaca
selain 3 surat tadi dilanjutkan misalnya sampai at-takasur. Begitu selanjutnya ketika jenjang SMP, SMA, dan SMK pun semakin meningkat. Sehingga ketika SMA pun SMK juga bisa misalnya satu juz, juz 30 sudah hafal. Mulai dari pembiasaan setiap hari rutinitas sebelum pembelajaran minimal 10 menit. Ketika indikator ini diterapkan, insya Allah nanti akan karakter pun akan terlihat dan juga akan bisa kita rasakan bersama. Melaksanakan program bimbingan baca Al-Quran pun juga mengaji salah satu bisa dengan metode apapun yang sesuai dengan dan relevan di segala Bapak Ibu semuanya. Menganjurkan orang tua supaya memasukkan putra-putrinya bukan hanya mengaji di sekolah saja, tetapi juga di rumah pun ada pantauan daripada wali murid di sini. Jadi kita terus kolaborasi, kita terus bekerja sama, koordinasi dengan wali murid untuk menyukseskan program Rajin Mengaji ini. Dan yang ketiga nanti membimbing siswa yang masih kurang atau belum di luar jam pembelajaran. Ini pun tentunya dengan koordinasi semua guru dan wali kelas. Terus indikator yang selanjutnya, yang ketiga adalah kejar fadilah duha. Ada 2 program Bapak Ibu. Yang pertama adalah melaksanakan sholat duha di sekolah bagi semua peserta didik. Di sini semua jenjang sama, kita sesuaikan juga dengan kondisi masing-masing. Menjadwalkan sholat duha. Yang kedua membaca doa sholat duha. Mungkin dari setiap hari membaca, nanti yang ketiga baru hafalan sholat doa dan juga uh, lafat daripada sholat duha. Ini semuanya bisa diterapkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang kedua, selain melaksanakan adalah melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan sholat duha di sekolah. Mulai dari menyiapkan daftar hadir sholat duha, ada absensinya Bapak Ibu, memantau pelaksanaan sholat duha melalui kartu kendali atau jurnal kontrol. Nah, terus yang ketiga nanti mengevaluasi pelaksanaan sholat duha. Kita sesuaikan juga dengan masing-masing kondisi sekolah. Pasti insya Allah untuk kejar fadilah duha ini di sekolah kita semuanya bisa lancar dan sukses kita laksanakan untuk bersama-sama di masing-masing semua jenjang. Terus indikator selanjutnya adalah aktif sholat fardu. Ada 2 program. Yang pertama adalah melaksanakan sholat fardu berjamaah di sekolah bagi semua peserta didik. Tentunya ini nanti disesuaikan juga dengan kondisi sekolahnya. Yang pertama di TK, melaksanakan simulasi atau latihan sholat fardu sesuai dengan jenjangnya. Menyiapkan sarana prasarananya. Terus membentuk tim sholat fardunya dengan guru kelasnya. Kalau di SD, eh, SMP, SMA, SMK, insya Allah untuk sholat duhur, jamaah ini kan sudah bisa dilaksanakan. Kalau TK menyesuaikan. SMA, SMK pun juga, ASAR pun bahkan juga bisa untuk kita istiqomahkan untuk bersama-sama sholat fardu berjamaah ini, ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya program yang kedua dari aktif sholat fardu di sini adalah melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan sholat fardu setiap hari bagi semua peserta didik. Mulai dari melaksanakan monitoring sholat fardu, melaporkan kegiatan sholat fardu melalui KIS atau kartu indahnya sholat, dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan sholat fardu siswa. Di sini nanti monitoring pun pasti juga akan melibatkan semua pihak, bukan hanya guru PAI-nya saja, tetapi mulai kepala sekolah, mulai dari wali kelas, semua guru, semua stakeholder dan seluruh warga kita bersama-sama untuk menyukseskan pelaksanaan sholat fardu berjamaah di sekolah kita. Terus selanjutnya adalah indikator ramah dan moderat. Ada 2 program lagi Bapak Ibu, melaksanakan program sekolah ramah anak dan melaksanakan program sekolah moderasi beragama. Yang pertama, program sekolah ramah anak ini ada 3 aktivitas atau kegiatan atau implementasi. Yang pertama, membentuk tim sekolah ramah anak. Yang kedua, menyediakan ruang kelas yang bersih sesuai dengan usia, tidak membahayakan ketika di TK. Terus yang di SD, SMP, SMA pun juga yang aman, yang menyenangkan, yang nyaman bagi peserta didik kita dan guru-guru kita. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan bermain yang menyenangkan ketika di TK.
melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif ketika di SD. Melaksanakan pembelajaran yang partisipatif juga dan menghargai pendapat ketika di SMP, SMA, dan SMK. Terus program yang kedua, melaksanakan program sekolah moderasi beragama ini, semisalnya kegiatannya ketika di TK adalah pesan pagi anti bullying oleh guru. Eh, Terus menyanyikan lagu kebangsaan daerah, misalnya dongeng nilai persatuan di akhir pelajarannya. Terus yang di SD, misalnya SD, SMP, SMA, dan SMK di sini bisa membuat quote atau kata-kata bulanan tentang anti kekerasan, yang mana nanti bisa ditempel di tembok sekolah atau di ruangan-ruangan di halaman dan lain-lain. Yang mana kita memang sekolah yang anti bullying, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari. Terus ada diskusi toleransi siswa ketika di SD. Di SMP, SMA, SMK di sini ada diskusi kelompok atau melaksanakan kunjungan ke tempat ibadah untuk belajar tentang toleransi dan juga hidup rukun. Terus selanjutnya adalah aktif dan siap supervisi. Ada dua program juga Bapak Ibu. Yang pertama, guru PAI aktif dalam pengembangan kompetensi. Mulai dari TK, guru PAI harus aktif mengikuti kegiatan FKG PAI TK. Guru SD pun juga KKG PAI SD. SMP, SMA, SMK juga aktif mengikuti MGMP. Bapak Ibu di sini pasti aktif mengikuti kan semuanya, nggih? Harus aktif. Yang belum terdaftar, silakan mendaftar. Karena juga menyukseskan daripada program PAIS berkarakter ini. Banyak sekali manfaatnya ketika kita bergabung dalam organisasi ini, Bapak Ibu. Yang kedua, guru mengikuti kegiatan yang dilaksanakan PAIS Kanwil Kemenak. Misalnya adalah MUPAI. Misalnya adalah kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu sudah partisipasi. Berarti ikut juga menyukseskan program kita bersama untuk kebaikan, meningkatkan mutu kualitas pendidikan agama Islam kita bersama. Yang ketiga, guru membimbing siswa yang akan berlomba. Eh, Kita ikut aktif dalam mendidik putra-putri kita, serta didik kita, agar aktif mengembangkan dirinya, bakatnya, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Banyak sekali siswa kita itu semuanya adalah siswa yang mempunyai potensi. Kita maksimalkan bakatnya. Ada yang bakatnya kiroah, misalnya mengaji, dan juga menghafal, menulis, dan lain-lain. Kita turut serta mengaktifkan peserta didik kita untuk mengembangkan eh, apa namanya potensinya sehingga bisa maksimal. Terus yang kedua indikator di aktif dan siap supervisi ini melaksanakan pendampingan guru PAI oleh pengawas PAI. Ada tiga kegiatan juga. Pengawas mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dalam pembelajaran. Pengawas melaksanakan pendampingan guru PAI dalam proses pembelajaran. Pengawas melaksanakan pendampingan pengembangan ekstra PAI Budi Pekerti pada sekolah. Insya Allah Bapak Ibu pengawas sudah aktif membimbing, membina guru-guru di daerahnya masing-masing. Kita memang perlu berkolaborasi, bersinergi dalam mengembangkan daripada kualitas kita bersama untuk kesuksesan bersama. Selanjutnya, indikator yang terakhir ini Bapak Ibu, terus berprestasi. Ada dua program juga. Yang pertama, meningkatkan prestasi peserta didik, dan yang kedua, meningkatkan prestasi guru PAI. Apa saja untuk prestasi peserta didik? Ketika di TK misalnya, mengadakan lomba antar kelompok, mengikuti kegiatan gebiar PAI, memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi. Ini bisa kita laksanakan di jenjang TK, SD, SMP, SMA, maupun SMK. Jadi kita beri apresiasi siswa kita yang memang mempunyai kelebihan. Dan juga kita dorong semuanya karena anak-anak kita adalah istimewa. Semuanya punya bakat, punya sesuatu yang membanggakan untuk terus kita gali dan kita maksimalkan potensinya. Selanjutnya, meningkatkan prestasi guru di sini bukan hanya siswa saja yang kita kejar untuk berprestasi, tetapi kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah pun juga terus untuk aktif berprestasi. Guru membuat inovasi media pembelajaran, merangsang panca indera dan imajinasi anak secara sederhana ketika di TK.
Guru menciptakan metode bermain aktif yang menstimulasi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak. Guru membuat asesmen autentik untuk tumbuh kembang usia dini, misalnya di TK. Ketika di SD, guru membuat inovasi media pembelajaran, konsep dasar secara konkret dan menarik. Guru menciptakan metode pembelajaran aktif, teacher center, Bapak Ibu, sekarang sudah tidak zamannya student center, mendorong rasa ingin tahu siswa, kolaborasi, pembelajaran abad 21, pemahaman konsep serta menyenangkan. Guru membuat asesmen formatif yang menyenangkan di sekolah dasar. Ketika di SMP, guru membuat inovasi media pembelajaran dengan konsep dan penguatan kolaborasi. Guru menciptakan penerapan metode pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa, dan guru membuat desain asesmen proyek dan refleksi siswa. Di SMA dan SMK, di sini guru membuat inovasi media pembelajaran yang aktif dan efektif berbasis IT. Eh, Ketika di SMK pun juga bisa berbasis dunia kerja. Guru menciptakan metode pembelajaran aktif berbasis pemecahan masalah PBL, Problem Based Learning. Anak-anak SMA dan SMK ini sudah bisa untuk berpikir kritis, nih Bapak Ibu. Sudah bisa kita arahkan ke sana. Guru membuat asesmen berbasis kompetensi dan asesmen untuk argumentasi yang kritis. Guru membuat strategi asesmen berbasis praktek kerja ketika di SMK. Tentunya, semua kegiatan-kegiatan ini tidak akan bisa berjalan lancar tanpa ada dukungan kepala sekolah, tanpa ada dukungan daripada teman-teman guru di sekolah kita, di lembaga kita masing-masing. Maka dari itu, mulai sekarang, mari kita berkolaborasi, kita bersinergi bersama-sama untuk mengembangkan lembaga kita, untuk meningkatkan kualitas daripada mutu pendidikan kita. Insya Allah, lembaga kita akan sukses, jaya, dan juga akan menjadi lembaga yang membanggakan, yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Itu daripada program dan masing-masing indikator, Bapak Ibu. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Demikian presentasi kami, semoga bisa berkesan. Luar biasa Ibu Wiwin. Ya, Terima taufiq kasih wal banyak. hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan tentang buku program PAIS Berkarakter. Semoga bermanfaat untuk orang banyak gitu, terutama di bidang pendidikan. Terima kasih Bu Iwin atas waktunya. Baik, mungkin di sini ada sesi tanya jawab terkait program yang sudah di launching. Bapak Ibu, Bapak Kasih. Pengawas yang mana raise hand ada? Raise hand enggak apa-apa Bapak Ibu, silakan. Itu dari mana itu Pak? Enggak nampak. Saya mendekat aja, enggak terlihat. Iya, silakan Bapak. Masih di unmute Mas. Mic-nya. Unmute Mas, tolong dibuka. Iya. Bapak Solehul Hadi dari PPAI Nganjuk. Oh, monggo dibuka mic-nya Bapak. Ya, mohon maaf tadi gimana Bu? Saya Silakan, barangkali ada yang ditanyakan terkait launching program pilot PAIS Berkarakter. Monggo, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kabid dan Bapak Ketua Tim PAI di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Kita mengikuti launching ini dengan senang hati. Bahwasanya program ini sangat baik untuk pembinaan karakter anak didik kita dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kami berharap bahwa nanti ke depannya kita saling bersinergi, saling melengkapi antara pengawas, kepala sekolah, guru PAI, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Solihul, dan kami juga apresiasi ya dari Kabupaten Nganjuk ini ada tambahan Bapak dan Ibu ya siap menjadi piloting ya Pak Solihul ya. SLB Al-Ikhlas Prambon Nganjuk ya. Nah, ini juga nanti menjadi salah satu piloting juga Bapak dan Ibu. Terima kasih Nganjuk, luar biasa ya. Dan kami berharap mungkin ada tambahan atau ada masukan dari teman-teman di Kabupaten Kota. Saya persilahkan. Silakan yang lain, raise hand, monggo. Oh ya, siap. Dari Tulungagung, Bapak. Siap. Saya tak mendekat ke layar monitor, Bapak. Dari Tulungagung. Silakan Bapak, Pak Muksin, Pak Kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses luar biasa untuk Pak Kabid. Mudah-mudahan sukses Jawa Timur untuk Indonesia. Ya, terima kasih teman-teman semuanya dari pengawas juga dari Pak Dinas juga GPI semuanya di peserta sini. Harapan kami dari mewakili Kasih juga ini, harapan karena nanti juga piloting sekolah ini nanti di Jawa Timur, kami mohon untuk buku panduannya itu segera turun ke Kasih sehingga nanti betul-betul Psychoproyek Jawa Timur menyukseskan program piloting sekolah PAIS berkarakter. Itu saja permintaan dari kami. Terima kasih mewakili teman-teman Kasih PAIS dan Pakis Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk PAIS berkarakter. Baik, luar biasa ini. Pertanyaannya sekaligus ini memotivasi bagi tim Bu Wiwin dan kawan-kawan ya. Betul Pak Muhsin, salah satu acuan ya nanti adalah buku panduan program PAIS berkarakter. Doakan ya, ini akan ada akselerasi atau percepatan. Sehingga dari teman-teman ya, kemarin kami koordinasi, insya Allah ya, di bulan Juni nanti buku panduan akan bisa diselesaikan dan nanti akan juga kita share, kita bagikan ke Kasih PAIS Pakis ya, atau teman-teman PAI se-Jawa Timur. Mohon supportnya, Tulungagung bisa mengawali untuk menyiapkan loh Pak Musin ya. Mana nanti jenjang TK-nya SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Baik, itu Pak Musin ya. Salam teman-teman yang ada di Tulungagung, luar biasa. Terima kasih Bapak Kasih. Yang lainnya silakan mungkin ada masukan atau pertanyaan terkait program yang telah di launching. Ya, dari Bapak siapa itu? Bapak Abdul, monggo. Bapak silakan. Pak Abdul Hamid, dari mana ini Pak? Dari Pacitan. Siap. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat Pak Kabid. Luar biasa ini PKA-nya, saya melihat dari tadi dukungan dari lintas sektor hadir, dari bawah hadir, dari para kepala kantor, Kapko itu juga mendukung, luar biasa. Hanya begini Pak Kabid, ini mungkin pertanyaan ya. Sebetulnya yang melatar belakangi dari PKA terkait dengan PAIS berkarakter ini, mungkin apakah ada fenomena atau gejala yang melatar belakangi sehingga muncul pemikiran akan pentingnya PAIS berkarakter ini di Jawa Timur khususnya, nanti untuk Indonesia. Kemudian yang kedua, barangkali data ya terkait dengan profil pendidikan agama Islam Jawa Timur yang terkait dengan karakter ini bisa disajikan seperti apa sih kondisi pendidikan agama Islam Jawa Timur ini dari sisi tadi ada 8 indikator tadi itu. Nah, kemudian nanti harapan ke depan peningkatan itu sejauh mana? Mungkin itu Pak Kabid nggih. Nih ngapunten, terima kasih, semangat, sukses untuk Pak Kabid selalu. Terima kasih, siap mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Pak Abdul Hamid ya. Gimana yang di atas itu setono apa Pak? Gentong ya? Di sana punya. Ya, setono gentong ya, siap. Baik. Setono gentong Pak. Monggo tindak pacitan. Oh ya, insya Allah siap. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya.
pada saat awalnya, ini mohon juga ya Bapak Ibu semua yang hadir, pada awal saya ditugaskan menjadi Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Termasuk waktu itu di Pacitan, Pak Hamid, waktu masih Pak Sumino. Kemudian juga di kabupaten kota yang lain. Nah di situ setelah kami analisa bersama teman-teman tim ya, ternyata ada beberapa permasalahan yang muncul di PAI. Yang pertama, kenapa di situ ada berakhlakul karimah? Berakhlakul karimah ini adalah tujuan kita semua. Tidak ada yang orang tua atau siapapun yang tidak pengen anaknya baik. Namun kenyataannya, mohon maaf ya, setiap hari apabila kita melihat televisi, ya ini ada saja hal-hal negatif, ada saja kekurangan-kekurangan dari keluarga kita, anak-anak kita. Yang tentunya ya, ini juga perlu kita carikan solusi. Bagaimana? Ini selamat datang Pak Kabak TU, alhamdulillah beliau hadir bersama-sama kita. Nah, berakhlakul karimah itu kuatkan lagi. Jangan sampai kemerosotan moral ya. Misalnya terjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya, bullying itu harus kita minimalisir. Maka dari itu di berakhlakul karimah ini bagaimana kita bisa membiasakan anak-anak dengan karakter yang positif di sekolah. Meskipun diawali dari hal mengucap salam, berterima kasih, mohon maaf, dan juga karakter-karakter yang lain. Sehingga di sekolah, di rumah, di masyarakat, anak-anak kita nanti menjadi anak yang berakhlakul karimah. Kemudian rajin mengaji. Ini berawal dari apa yang disampaikan Pak Direktur. Bahwa siswa sekolah dan juga mahasiswa perguruan tinggi umum ini prosentasenya yang belum bisa mengaji masih banyak sekali, lebih dari 50% di Indonesia Bapak dan Ibu ya. Kalau di Jawa Timur mungkin juga tidak sampai 50%, tapi di Indonesia yang dibicarakan Pak Direktur. Nah ini perlu ada solusi. Solusinya apa? Ya rajin mengaji. Makanya di sekolah kita adakan pembiasaan mengaji. Ada kegiatan bimbingan bagi anak-anak yang tidak mampu atau belum mampu mengaji. Bisa kerjasama dengan TPQ terdekat, madrasah diniyah dan lain sebagainya. Kalau hanya guru PAI kan berat. Kemudian yang berikutnya, kejar fadilah duha. Ini berangkat dari satu ketika saya ini bertanya kepada salah seorang guru PAI yang di situ sekolahnya besar Pak. Saya tanya, gimana sholat duha? Alhamdulillah Pak terjadwal. Saya senang waktu itu. Ternyata setelah saya tanya lagi bagaimana jadwalnya. Beliau kok gak segera menanggapi, Pak gak enak Pak. Mau jawab, loh kenapa? Jadwalnya ada Pak. Kenapa? 1 bulan sekali sholat duha. Nah dari pemikiran ini Bapak, kejadian ini saya berharap bagaimana duha ini akan menjadi sebuah tradisi. Makanya anak-anak kita pahamkan apa fadilah duha dan ayo kita laksanakan duha itu di sekolah-sekolah sehingga akan menjadi kebiasaan. Contoh ya, ini apabila duha itu sudah ada di dalam hati, kalau kita 1 hari saja lupa atau mungkin gak bisa sholat duha, menyesalnya luar biasa. Ya Allah kenapa saya tadi kok lupa dan seterusnya. Kemudian aktif sholat fardu. Ini Bapak dan Ibu ya, anak-anak kita kadang kalau kita melihat sore hari ya, pulang sekolah mereka tidak langsung pulang, tetapi mereka berhenti dulu di satu tempat. Kemudian bahkan sampai malam masih pakai seragam. Nah ini bagaimana dengan sholatnya? Apabila ada pertandingan sepak bola misalnya di salah satu stadion, itu banyak sekali anak-anak usia sekolah. Berangkat duhur itu sudah berangkat bisa jadi. Pulangnya maghrib, bagaimana asarnya, bagaimana maghribnya. Nah ini tentunya harus ada ini dari kita semua ini guru-guru PAI tentunya didukung yang lain. Ayo bagaimana kita perhatikan sholatnya anak-anak. Terus kemudian ramah moderat jelas. Sekolah harus ramah anak. Kemudian anak harus menjadi anak yang moderat, yang bisa menerima perbedaan. Bagaimana bisa mengedepankan toleransi, menghargai yang lain dan lain sebagainya. Kalau itu tumbuh di anak-anak kita mulai sedini mungkin saya yakin mereka kalau jadi orang dewasa mereka jadi pemimpin yang moderat. Juga akan menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah. Kemudian ada lagi yang terkait dengan aktif dan siap supervisi. Saya ketemu seorang guru ya di salah satu kabupaten, saya tanya, Mbak sudah berapa lama mengajar? Sudah 2 tahun Pak. Siapa nama pengawasnya? Saya iseng aja pada waktu itu. Dia kok toleh-toleh loh. Kenapa? Ternyata enggak kenal sama pengawasnya.
Nah ini berarti ada sesuatu, apa pengawasnya yang memang belum sampai di sana, kok bisa itu terjadi? Memang belum sertifikasi yang bersangkutan. Kalau sertifikasi, sudah sertifikasi pasti ketemu ya setiap bulannya dengan pengawas, karena administrasi pencairan tunjangan profesi. Nah di sini Bapak dan Ibu, makanya guru harus aktif. Tadi disampaikan Bu Wiwin, aktif FKG, KKG penting sekali. Bahkan saat ini ada program dari Pak Menteri Dikdasmen yang luar biasa, di mana ya ada 1 hari belajar untuk guru. Ya, ini kalau dilaksanakan luar biasa. Aktif di mana? Melalui KKG, melalui MGMP, saya rasa manfaatnya luar biasa. Pengawas juga begitu, bagaimana pendampingannya, bagaimana supervisinya. Kalau ada guru yang belum pernah ketemu, berarti pengawasnya pun juga belum pernah ke sekolahannya. Lah ini. Makanya tadi disampaikan sinergi guru, pengawas, kepala sekolah sehingga pendampingannya akan lebih manfaat. Kreatif dan inovatif. Guru-guru kita luar biasa. Butuh wadah. Butuh kesempatan untuk dikembangkan. Bagaimana dia berkreasi. Inovasinya di bidang literasi, di bidang seni, di bidang mungkin juga yang lain ya olahraga dan lain sebagainya, tapi tetap dilandasi sama pendidikan agama Islam. Nah yang terakhir terus berprestasi itu Pak Hamid, Bapak Ibu semua, jangan sampai anak itu hanya dibina tok. Satu ketika ayo kita adakan kompetisi biar mereka juga terasah dan juga kita tidak seperti kata dalam tempurung merasa paling hebat. Ternyata ada yang lebih hebat. Guru bisa membimbing anak-anak dari yang tidak bisa mengaji menjadi bisa mengaji. Ini juga prestasi. Jadi tidak harus juara, tidak harus sertifikat. Guru bisa mendampingi anak yang sholatnya awalnya tidak aktif menjadi rajin sholat. Ini juga prestasi. Tapi jangan muridnya saja, gurunya pun juga begitu. Kalau ada kegiatan, misalnya kompetisi terkait dengan media pembelajaran misalnya, atau best practice misalnya, ayo kita tampil. Tidak harus menang atau kalah. Pelibatan dari guru itu sangat-sangat penting. Jadi ini Pak Hamid ya, rangkaian dari beberapa permasalahan di Jawa Timur, akhirnya kita muncul istilah berkarakter ya, di mana BE-nya adalah berakhlakul karimah, R-nya adalah rajin mengaji, K-nya kejar fadilah duha, A-nya adalah aktif sholat fardu, R-nya ramah dan moderat, terus kemudian A-nya ya aktif dan siap supervisi, K-nya adalah kreatif dan inovatif, T-nya adalah terus berprestasi. Saya rasa itu Bapak dan Ibu luar biasa. Ini ada Pak Kepala Bagian Tata Usaha ya, yang nanti sebelum kita akhiri, kita beri beliau kesempatan untuk sepatah dua patah kata. Perlu suprot dan perlu juga kami sampaikan karena Bapak Kakanwil bertugas ya di Tanah Suci, PLT-nya, nah ini Pak PLT ya Pak, nanti kami juga mohon dukungannya. Terima kasih. Izin ada yang raise hand satu lagi. Gimana Bapak terakhir ya? Dari Sidoarjo. Iya Mas. Iya. Silakan Bapak. Pak Imam. Mohon izin. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabak TU, Pak Kabid, Bapak-bapak Ketua Tim. Kami dari Sidoarjo pertama sungguh sangat bahagia dan sangat senang Bapak kita ini seorang inspirator, kreator, inovator. Kita kenal dulu ada SMP, Sekolah Moderasi Beragama, luar biasa. Yang kedua ada SRC, School Religious Culture. Dan sekarang beliau membuat rumahnya, yaitu PAIS Berkarakter. Saya kira ini membanggakan. Terus terang Bapak, di Sidoarjo ini sekolah-sekolah ingin, Pak Imam gimana saya jadi sekolah SRC, bagaimana Pak Imam saya menjadi SMP dan seterusnya. Nah, yang kita tunggu-tunggu sebagai rumah besarnya Sekolah Religious Culture adalah PAIS Berkarakter. Semuanya ada di dalamnya. Nah, ini sungguh membahagiakan sekali sehingga betul-betul dari ide beliau, inovasi beliau, sekolah-sekolah kita ini dalam tanda kutip isinya adalah pendidikan agama bisa terangkat dengan yang lain. Terus terang kalau di Sidoarjo Bapak, kami mencoba untuk memasukkan itu menjadi salah satu bagian dari PAIS Berkarakter adalah pendidikan agama, khususnya adalah baca Al-Quran. Mohon izin kami mencoba untuk senantiasa
menjadikan Al-Quran bagian daripada mendidik dan mencoba untuk akhlak anak gitu ya. Ada 111 lembaga yang sudah MOU dengan Kantor Kementerian Agama dalam program tahfidz Al-Quran di sekolah. Sampai saat ini ada 1.800 lebih anak-anak yang sudah hafal Quran dari juz 30 sampai 30 juz ya, sehingga ini bagian dari memasukkan kami karakter ke anak-anak. Nah, kalau misalkan PAIS berkarakter ini dijadikan tidak hanya pada level beberapa sekolah yang bagus, nanti masuk kepada sekolah-sekolah seluruhnya adalah di Jawa Timur, saya yakin bahwa 2, 3, 5 tahun yang akan datang karakter anak akan semakin lebih bagus sebagai generasi pembangunan. Saya kira itu, terima kasih, selamat Pak Kabid atas programnya. Kami ingin bahwa ini terus dilakukan sehingga sekolah-sekolah kami di Sidoarjo bisa melakukan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam ya, luar biasa inovasinya terkait dengan program tahfidz. Ratusan sekolah yang sudah masuk di dalam program yang digagas oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Luar biasa Bapak dan Ibu, panduan yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwin ya, mewakili teman-teman tim penyusun buku, itu adalah panduan dasar ya Pak Imam, Bapak dan Ibu yang lain ya. Sehingga apa? Nanti pada saat misalnya ada sekolah yang ya ingin menjadi piloting di Kabupaten Sidoarjo misalnya, ini contoh, atau kabupaten kota yang lain, maka di dalam indikator rajin mengaji bisa jadi nanti di situ ditambahkan Pak Imam ya. Jadi levelnya dinaikkan. Jadi tidak hanya sebatas rutinan mengaji di sekolah, tidak hanya sebatas bimbingan membaca Al-Quran di sekolah, tapi ada program tahfidz. Nah ini, jadi program menghafal Al-Quran ini levelnya nanti bisa ditingkatkan. Maka dari itu Bapak dan Ibu, para kasih, para pengawas, guru-guru PAI, buku panduan yang kita susun dengan tim adalah panduan dasar. Jadi nanti bisa dikembangkan ya, bisa disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di sekolah masing-masing, dan itu akan jadi luar biasa. Siapa tahu nanti dengan program ini pada akhirnya apa yang disampaikan Sidoarjo tadi menginspirasi kabupaten kota yang lain. Oh Pak, di kabupaten kami juga ada, Pak kami mau mengadakan juga program tahfidz. Saya rasa itu, dan waktu kita Bapak dan Ibu ya, ini sudah hampir pukul 15. Terakhir nanti kami mohon dukungan dan juga sekaligus arahan dari Bapak Kabak TU. Saya rasa itu Mbak Alfi. Terima kasih. Baik, ya kita break sejenak, adzan asar nggih.
Baik, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama arahan sekaligus dukungan dari PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Syekhul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Burhanuddin, dan segenap ketua tim yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemudian juga dari Kepala Kemenak, Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan seluruh peserta kegiatan yang kami hormati, kami muliakan. Mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Bil ikhtisar, pada kesempatan yang baik ini tentu kami mengapresiasi apa yang terus ikhtiar terbaik dilakukan oleh bidang pendidikan agama Islam Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Jadi inovasi itu sebuah tuntutan yang mana dari inovasi itu akan memperjelas hasilnya apa yang ingin dicapai dari institusi yang ada. Karenanya saya kira inovasi ini sudah dijalankan beberapa tahun kemarin, sudah mulai di launching dan kemudian terus bergulir, berkembang, bermanfaat dan terus menerus. Dan hari ini kita ada launching sekolah piloting program PAIS berkarakter. Ini adalah bagian dari terus berikhtiar untuk memberikan terbaik. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, saya kira kita semuanya sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar di bidang pendidikan ini untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Dan kalau tadi dengan program PAIS berkarakter ini saya kira kita lebih mengokohkan bahwa ketika anak-anak kita itu kalau sholatnya sudah aktif, kemudian baca Al-Qur'annya juga rutin, saya yakin kita semua tidak akan khawatir bagaimana akhlak anak kita itu. Karenanya pembiasaan ini melalui program-program ini menjadi penting sebagai dasar memastikan anak-anak kita ke depan adalah betul-betul memang berkarakter. Bolehlah mereka mengenal dunia yang kita belum tentu memahami dunia mereka. Tetapi yang penting bagi kita adalah memastikan anak-anak kita sholatnya aktif, kemudian selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Ini menjadi kewajiban kita. Ini mungkin yang akan membentengi. Karena itu ini bagian dari program PAIS berkarakter ini kita sangat mendukung sekali. Bahkan kita sebagai lembaga yang penting karena kita berada di lembaga pendidikan, termasuk guru-guru adalah profesi yang sangat mulia. Kita juga harus memastikan bahwa lembaga-lembaga kita itu adalah lembaga yang ramah anak, lembaga yang bebas dari bullying, lembaga yang bersih, lembaga yang sehat, dan lembaga yang tentu bisa memberikan program-program terbaik untuk anak-anak kita. Ini kita semuanya berupaya ke arah sana. Dan program PAIS berkarakter ini adalah yang digarap adalah perilaku anak-anak kita, perilaku anak kita agar sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari agama. Tidak hanya itu, kewajiban kita adalah memastikan anak-anak kita cinta kepada tanah air, itu harus. Kemudian memiliki pandangan yang moderat, moderasi beragama tadi juga, ini adalah bagian dari upaya yang harus kita tanamkan. Ada penanaman nilai-nilai agama, kemudian juga nilai-nilai cinta kepada negara, dan juga budaya kita sebagai sebuah negara. Nah ini hal-hal yang terus kita lakukan agar generasi kita ke depan, generasi yang unggul,
generasi yang punya knowledge, punya pengetahuan yang bagus, punya skill yang kuat, juga punya integritas yang kuat. Dan integritas yang kuat itu bisa muncul ketika bersumber dari nilai-nilai agama yang kita yakini, dan itu menjadi kewajiban kita. Jadi yang dibutuhkan oleh negara tidak hanya generasi yang cerdas, tapi juga generasi yang berintegritas. Di dua-duanya harus dalam sebuah Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah dikatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilmah darajat. Allah mengangkat derajat, beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu. Ada kategori orang beriman tapi tidak berilmu. Ada kategori orang yang berilmu tapi tidak beriman. Bahkan audzubillah min dzalik, ada yang tidak beriman dan tidak berilmu. Tetapi kita mencetak anak-anak kita ini beriman dan berilmu. Utamakan iman dulu, nilai-nilai itu, kemudian ilmunya juga. Jadi dua ini harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Saya yakin program PAIS berkarakter ini mengarah ke sana dan memastikan bersama-sama melalui sistem dan program yang terbaik untuk sekolah dan juga untuk lembaga-lembaga pendidikan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat launching sekolah piloting program PAIS berkarakter ini yang juga menjadi rencana aksi Bapak Kepala Bidang. Mudah-mudahan sukses dan terus memberikan yang terbaik untuk lembaga dan juga untuk bangsa ini. Allahumma fiq lakum thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan arahannya selanjutnya kita saksikan bersama tampilan video dukungan untuk program sekolah pilot PAIS berkarakter. Sudah siap, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yitno Utomo MAG selaku Kasih PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan juga Wakil Sekretaris Forum Kasih PAIS mengucapkan selamat dan sukses atas launching sekolah piloting program PAIS berkarakter pada sekolah di Provinsi Jawa Timur. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, bermanfaat, dan barokah. Dari Jawa Timur untuk Indonesia. Yes, yes, we love PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Muhsin SPD MPDI selaku Kasih PAIS Kemenag Kabupaten Tulungagung sekaligus sebagai Ketua Forum Komunikasi Kasih PAIS se-Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses atas launching sekolah piloting program PAIS berkarakter pada sekolah di Provinsi Jawa Timur. Semoga lancar, sukses, dan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaini MPD, Ketua Umum KKG PAISD Provinsi Jawa Timur. Kami mendukung penuh launching sekolah piloting program PAIS berkarakter pada sekolah di Jawa Timur sebagai langkah strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai keagamaan, akhlak dan karakter mulia. Semoga program ini menjadi inspirasi dan model unggulan bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Semoga lancar, sukses dan bermanfaat. Dari Jawa Timur untuk Indonesia. Yes, 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 we love PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Kurniawan, Ketua FKG PAITK Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses atas launching sekolah piloting program PAIS berkarakter yang diadakan oleh Bidang PAIS
Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Saya atas nama pengurus FKG PAI Provinsi Jawa Timur ikut mendukung terlaksananya program PAIS berkarakter di Lembaga Satuan Pendidikan TK yang bertujuan untuk mencetak generasi yang tangguh dan memiliki akhlakul karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Fakhruddin, siswa Pranoto MPDI PhD, Ketua MGMP PAI SMA Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat atas launching sekolah piloting program PAIS berkarakter pada sekolah di Provinsi Jawa Timur. Semoga sukses, lancar, manfaat, barokah dari Jawa Timur untuk Indonesia. We love PAI. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian acara launching sekolah piloting PAIS berkarakter. Semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk masyarakat luas, terutama di dunia pendidikan. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya, tetap semangat, sehat, dan produktif. Mohon izin sebelum saya tutup, untuk dibuka kameranya terlebih dahulu, kita screenshot. Kita foto dulu, sudah siap Mas? Kameranya mohon dibuka, selanjutnya. Saya akan angkat kembali, mohon diisi daftar hadirnya seluruh yang mengikuti. Ya, di kolom komentar ya. Sudah? 1, 2, 3, sudah. Kolom 2. Sudah Pak Andika? 1, 2, 3. Kolom berikutnya. 1, 2, 3. Kolom berikutnya. Alhamdulillah banyak sekali nih Pak Kabid yang hadir. Semoga berkah-berkah. Sudah, berikutnya. Wah, ini bagian yang tidak buka kamera. Sembunyi. Ya, tapi enggak apa-apa ya. Mohon izin untuk dibuka kameranya terlebih dahulu. Pak Dimyati, ada Ya, Pak Kosin, silakan. ya, Bu Aminah, ya. Dibuka Monggo, terlebih dahulu Bapak, kami foto sebentar. Pak Abdullah Rosad, ya. Ada Pak Suyono, Pak Suparman, SMP Negeri 1 Pace. Ya, monggo. Sudah. Layar Berikutnya. Baik, terima kasih semua teman-teman ya, luar biasa. Terima kasih, saya Alfi Dwi Nur Laili yang memandu acara pada Zoom kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. We love PAI ya. Oh iya, we love dulu. We love PAI. Tadi harusnya fotonya kayak gitu sudah, Pak ya. Oke, terima We kasih. love PAI. Ya, luar biasa. Terima kasih semuanya. Bisa sambil dibuka mic-nya biar teman-teman kalau ingin nyapa monggo iya, boleh. mute-nya ya. bisa dibuka Mas. Ayo dibuka. Ya. Oke, Mantap, Jaya. Terima kasih ya Pak Imam. Mantap. Terima kasih Pak Solehul ya. Oke, Jaya. Terima kasih Pak Kaki.